Shalom. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Ecclesia Rombongan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen TK Manado, dan saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja untuk memaparkan materi mengenai gerakan reformasi gereja atau reformasi Protestan. Kita masuk pada latar belakang. Gerakan reformasi sejarah gereja merupakan suatu gerakan pembaruan yang muncul pada abad ke-16 sebagai respons terhadap penyimpangan yang terjadi dalam gereja Katolik Roma. Reformasi tidak bertujuan untuk mendirikan agama baru, melainkan mengembalikan kehidupan gereja kepada ajaran firman Tuhan yang murni dan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Gerakan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor sosial, faktor politik, dan faktor teologis. Kita masuk pada latar belakang sosial. Pada akhir abad pertengahan, kehidupan masyarakat Eropa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dunia pendidikan mulai berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu membaca, memperoleh pengetahuan, dan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Dengan adanya mesin cetak, Alkitab yang berbagai buku teologi dapat diproduksi dalam jumlah besar sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu juga muncul gerakan humanisme yang mendorong masyarakat untuk kembali mempelajari sumber-sumber ahli, termasuk Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Kesadaran ini merupakan kebenaran firman Tuhan semakin meningkat sehingga mereka mulai mempertanyakan berbagai praktik gereja yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita masuk pada latar belakang politik. Selain faktor sosial, reformasi juga dipengaruhi oleh situasi dan politik pada masa itu. Gereja Reformasi Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus tidak hanya dimiliki otoritas dalam bidang keagamaan, tetapi juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pemerintah dan kehidupan politik di berbagai negara Eropa. Kondisi tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para raja dan penguasa karena mereka merasa kebijakan negara yang sering dipengaruhi oleh kekuasaan gereja. Yang ketiga, latar belakang teologis. Faktor yang paling mendasar dalam gerakan reformasi adalah persoalan teologi atau gereja. Pada masa itu berkembang praktik penjualan surat indulgensi, yaitu surat yang diyakini oleh hukuman atas dosa manusia. Praktik tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dana pembangunan basilika Santo Petrus di Roma, dan Martin Luther menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Alkitab karena keselamatan manusia tidak dapat diperoleh melalui uang ataupun usaha manusia, melainkan merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita akan masuk pada 5 sola reformasi. Untuk memahami semangat reformasi, terdapat 5 prinsip yang dikenal sebagai 5 sola, yaitu sola scriptura, yang berarti hanya Alkitab yang menjadi dasar tertinggi bagi iman dan kehidupan orang percaya. Yang kedua, sola fide, berarti manusia dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus. Sola gratia, yang berarti keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan hasil manusia. Yang keempat, sola Kristus, yang berarti hanya Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya juru selamat dan pengantara antara Allah dan manusia. Soli Deo Gloria, yang berarti seluruh kemuliaan hanya diberikan kepada Allah. Kita masuk pada gerakan reformasi lain. Yang pertama, Ulrich Zwingli. Selain Martin Luther, tokoh penting lain adalah Ulrich Zwingli, seorang reformator
dari Zurich, Swiss, Zwingli ini menekankan bahwa seluruh ajaran dan praktik gereja harus memiliki dasar yang jelas di dalam Alkitab. Ia menolak berbagai tradisi gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan serta mengajarkan bahwa perjamuan kudus merupakan lambang pengorbanan Yesus Kristus yang dilakukan sebagai bentuk peringatan atas karya keselamatan. Dan pemikiran Zwingli ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan gereja reformasi di Swiss dan negara-negara lain. Yang kedua, Anglikanisme. Gerakan reformasi di Inggris ini melahirkan gereja Anglikan. Reformasi ini diawali oleh Raja Henry yang memutuskan hubungan dengan gereja Katolik Roma setelah permohonannya untuk membatalkan pernikahan tidak disetujui oleh Paus. Pada perkembangan berikutnya, gereja Anglikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik, tetapi juga menerima berbagai ajaran reformasi seperti pentingnya Alkitab dan keselamatan melalui iman. Hingga saat ini, gereja Anglikan menjadi salah satu denominasi Kristen terbesar di dunia. Kita masuk pada dampak gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini memberikan dampak yang sangat besar, antara lain mengembalikan Alkitab sebagai dasar utama kehidupan gereja masa kini, mendorong penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa sehingga dapat dibaca oleh semua orang. Dan yang ketiga, meningkatkan perkembangan pendidikan di literasi masyarakat. Selanjutnya, melahirkan berbagai denominasi Protestan. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Selanjutnya, relevansi bagi kehidupan orang percaya. Gerakan reformasi ini tetap memiliki makna yang penting bagi kehidupan orang percaya pada masa kini, dan reformasi ini mengajarkan bahwa iman harus berakar pada firman Tuhan, bukan hanya pada tradisi. Keselamatan merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus Yesus. Selain itu, gereja dipanggil untuk terus melakukan pembaruan agar tetap setia dalam ajaran Alkitab dan menjadi terang bagi dunia. Sebagai orang percaya, kita juga memanggil untuk hidup dalam kekudusan, memiliki integritas, serta memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan atau setiap aspek kehidupan. Kesimpulan, sebagai penutup ini, dapat disimpulkan bahwa gerakan reformasi merupakan tonggak penting dalam kehidupan kekristenan melalui keberanian Martin Luther dan para reformator lainnya seperti Ulrich Zwingli serta lahirnya Anglikanisme. Gerakan ini diingatkan untuk senantiasa kembali kepada otoritas Tuhan. Nilai-nilai ini, reformasi ini seperti sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo Gloria tetap relevan kehidupan orang percaya hingga saat ini. Oleh karena itu, setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup berdasarkan firman Tuhan, beriman kepada Kristus, serta memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Demikian pemaparan materi mengenai gerakan reformasi gereja atau reformasi Protestan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.